Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengkhianatan seorang suami terhadap istrinya. Simak cerita penuh haru ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Mentari pagi menembus jendela kamar tidur dengan lembut, menyinari wajah Lila yang masih terpejam. Arga duduk di meja makan dengan tatapan kosong ke layar ponsel, mengabaikan sarapan yang Lila siapkan dengan penuh cinta. "Sarapan, Mas," ucap Lila pelan sambil tersenyum, mencoba menyembunyikan goresan kecil di hatinya yang mulai tumbuh dari hari ke hari. Arga hanya mengangguk tanpa menoleh, jarinya sibuk mengetik sesuatu di layar. Dulu, setiap pagi adalah canda dan pelukan. Di malam hari, Lila sering menatap langit-langit kamar sendirian. Arga selalu pulang larut, katanya lembur, katanya ada rapat mendadak. Tapi Lila tahu, suaminya berubah. Ia bukan lagi Arga yang dulu menangis haru saat mengucap akad, bukan lagi lelaki yang mencium keningnya setiap malam sebelum tidur. Namun Lila masih memaksa percaya. Ia mencintai Arga dengan sepenuh hati, dan cinta kadang membuat manusia buta. Ia memasak makanan kesukaan Arga, menata rumah seindah mungkin, dan tetap menunggu di ruang tamu setiap malam meski jam telah menunjukkan larut. Tetangga sering memuji keharmonisan rumah tangga mereka. Lila dan Arga pasangan idaman, begitu kata mereka. Tapi tidak ada yang tahu, bahwa di balik senyum Lila yang selalu ramah, ada hati yang menjerit kesepian. Tidak ada yang tahu, bahwa di balik pintu rumah itu, Lila tidur dengan bantal basah oleh air mata. Dan begitulah hari-hari Lila berlalu, dalam keheningan yang menggigit, dalam cinta yang perlahan berubah menjadi luka. Ia tak tahu bahwa badai yang lebih besar sedang mengintainya, bahwa senyum palsu Arga setiap pagi adalah awal dari akhir yang menyakitkan. Hujan turun deras malam itu. Suara gemericiknya menari di atap rumah, biasanya menjadi musik pengantar tidur yang menenangkan bagi Lila. Tapi malam ini berbeda. Arga belum juga pulang, dan waktu sudah menunjukkan hampir pukul 1 dini hari. Ponselnya tak bisa dihubungi. Lila duduk di ruang tamu, mengenakan jaket tipis, dengan secangkir teh yang sudah dingin di tangannya. Akhirnya pintu terbuka. Arga masuk tergesa-gesa, basah kuyup, dan langsung berjalan ke kamar tanpa sepatah kata. Setelah beberapa menit, ia menyusul ke kamar. Arga sudah tertidur, atau pura-pura tidur, dengan ponsel yang dibiarkan tergeletak di meja nakas. Biasanya, Arga tak pernah lepas dari ponselnya. Tapi malam itu, entah karena kelelahan atau kelengahan, benda itu terbuka tanpa sandi. Lila menatap ponsel itu dengan tatapan ragu. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel itu. Notifikasi pesan muncul, dari seorang perempuan bernama Rani. Namanya asing, tapi isi pesannya membuat dunia Lila seketika runtuh. "Aku kangen, Mas. Aku benci harus sembunyi terus begini. Kapan kamu kasih tahu istrimu? Aku capek jadi bayangan. Mas, aku positif hamil." Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tak ingin membangunkan Arga. Tidak malam ini. Tidak saat pikirannya penuh dengan jutaan pertanyaan dan kehancuran. Dan malam itu, Lila tidak tidur. Ia hanya duduk di sudut kamar, menangis diam-diam. Pagi datang dengan wajah kelabu. Matahari enggan menampakkan diri, seolah tahu rumah kecil itu sedang kehilangan cahayanya. Lila masih duduk di sudut kamar, dengan mata sembab dan tubuh yang gemetar karena dingin dan kecewa yang bercampur jadi satu. Ia belum bergerak sejak malam tadi. Ketika Arga terbangun, ia mendapati Lila sudah berdiri di depan meja makan, menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi kali ini, tak ada senyum, tak ada ucapan selamat pagi. "Kamu tidur nyenyak tadi malam?" tanyanya datar, tanpa menoleh. Arga mengangguk pelan, bingung. "Ya, lumayan." "Kenapa?" Lila perlahan membalikkan badan, lalu meletakkan ponsel Arga di atas meja. Layarnya sudah terbuka pada pesan-pesan dari Rani. "Karena aku tidak tidur semalam. Aku sibuk membaca ini." Suaranya bergetar, tapi matanya tajam, seperti pecahan kaca yang menusuk tanpa ampun. Arga membeku. Tak ada kata yang bisa ia ucapkan. "Berapa lama, Arga? Berapa lama kamu mengkhianati aku dan tidur dengan perempuan lain?"
Arga menunduk. Lila, aku hilaf, katanya pelan, mencoba mencari simpati. Tapi Lila tertawa, tawa getir yang penuh luka. Hilaf, ulangnya tajam. Kamu mengkhianati aku berbulan-bulan, kamu membangun hubungan diam-diam, kamu membiarkan perempuan itu mengandung anakmu, dan kamu bilang itu hilaf. Suaranya meninggi, tapi tangisnya tak bisa dibendung. Ia menamparkan meja dengan tangan gemetar. Apa selama ini aku tidak cukup? Apa semua pengorbananku tidak berarti apa-apa? Arga mencoba mendekat, tapi Lila mundur. Jangan sentuh aku, bisiknya. Cinta yang kamu bunuh dengan pengkhianatan tidak akan hidup lagi hanya karena kata maaf. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu menatap mata Arga untuk terakhir kalinya pagi itu. Aku tidak tahu apakah aku masih mencintaimu, tapi yang jelas, aku tidak mencintai diriku sendiri jika aku terus bertahan denganmu. Dan pagi itu, sebelum air matanya mengering, Lila masuk ke kamar dan menutup pintu, meninggalkan Arga dengan diam dan rasa bersalah yang tak sanggup ia bawa sendiri. Beberapa hari berlalu sejak konfrontasi itu, namun suasana rumah tak pernah kembali seperti semula. Lila menjalani hari-harinya seperti robot, setiap malam, ia memeluk dirinya sendiri di sudut tempat tidur, karena pelukan yang dulu menenangkan kini berasal dari tangan yang sama yang menoreh luka. Ia menulis di buku hariannya, bukan untuk mengenang, tapi untuk tetap waras. Aku hidup, tapi tidak utuh, tulisnya suatu malam. Ia tidak pernah bercerita pada siapapun. Ibunya menelepon, menanyakan kabar, dan Lila menjawab dengan suara ceria palsu. Kami baik-baik saja, Bu, katanya sambil menahan tangis. Ia tak ingin orang lain tahu betapa rapuhnya pernikahan yang selama ini terlihat sempurna. Ia malu, bukan karena Arga selingkuh, tapi karena ia telah begitu percaya dan mencintai dengan buta. Di suatu malam yang sunyi, Lila berdiri di depan cermin, menatap dirinya dalam diam. Mata sembab, pipi tirus, tapi ada sesuatu yang perlahan tumbuh dalam tatapannya, keberanian. Ia mengusap air matanya, dan untuk pertama kali setelah sekian lama, ia berkata pada dirinya sendiri, aku pantas bahagia. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti langkah pertama menuju pintu keluar dari kegelapan. Pagi itu, tidak ada hujan, tidak ada awan. Langit tampak bersih, seolah semesta sedang memberi ruang bagi Lila untuk mengambil langkah yang selama ini ia takutkan. Dengan satu koper kecil berisi pakaian dan buku hariannya, ia berdiri di depan pintu rumah yang pernah ia sebut tempat kembali. Lila, tolong jangan pergi, kita bisa perbaiki ini, ucap Arga dengan suara bergetar. Tapi Lila hanya tersenyum kecil, senyum yang tidak lagi memiliki cinta, hanya rasa lega. Yang rusak bukan cuma hubungan kita, Arga, tapi aku, dan aku tidak bisa memperbaiki semuanya sendirian. Setiap langkah yang ia ambil di jalan kecil depan rumah itu terasa berat, namun juga membebaskan. Arga hanya bisa menatap punggung Lila menjauh. Tidak ada teriakan, tidak ada lari mengejar. Ia tahu, Lila telah pergi, bukan hanya dari rumah itu, tapi dari hidupnya. Dan kehilangan itu, baru terasa benar-benar nyata saat suara langkah Lila tak lagi terdengar. Dan Lila, ia terus berjalan, tak menoleh. Di dalam hatinya masih ada luka, masih ada air mata. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa ringan. Ia tahu jalannya panjang, tapi ia juga tahu, langkah pertamanya hari ini bukanlah akhir. Ini adalah permulaan, perjalanan menuju hidup yang tidak sempurna, tapi jujur. Bukan lagi bayang luka di balik janji, melainkan cahaya kecil dari keberanian untuk memilih dirinya sendiri. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini sampai akhir. Semoga cerita, meninggalkan bayangan, bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga pengingat bahwa setiap hati berhak mendapatkan cinta yang jujur, setia, dan tulus. Untuk kamu yang pernah terluka, yang sedang belajar melepaskan, atau yang masih bertahan dalam diam, semoga Allah memberi kekuatan, ketenangan, dan jalan terbaik bagi hatimu. Jangan pernah takut untuk memilih dirimu sendiri, karena kamu layak bahagia. Ya Allah, lindungilah setiap hati yang sedang patah,
sembuhkan luka-luka yang tersembunyi, dan bimbing kami semua menuju cinta yang Engkau ridhoi. Jadikan kami pribadi yang kuat, bijak dalam memilih, dan ikhlas dalam melepaskan sesuatu yang tak lagi sejalan. Terima kasih sudah menonton. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan kalau kamu ingin mendengar lebih banyak kisah seperti ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap jaga hati, dan jangan lupa, kamu layak dicintai dengan setulus-tulusnya.